Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel podcast Kabar 1 Open Your Eyes. Nah, pemirsa, saat ini saya sedang berada di Latar Cendani. Latar Cendani ini berada di Desa Sendang Duur, gitu. Ya. Sendang Duur di Kecamatan Paciran. Oke. Nah, saat ini saya sedang berbincang-bincang dengan Mas siapa, Mas? Mas Arif Satria. Mas Arif Satria. Iya. Oke, Mas Arif Satria yang kebetulan beliau ini yang mengurus terkait yang ada di belakang kita ini melon-melon ini ya, Mas ya. Iya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi kita coba tanya-tanya terkait apa sih melon-melon yang ada di belakang kita ini. Oke, sambil ke dalam ya, Mas. Oke, ikuti. Silakan. Oke, Mas Arif Mas Ya. Arif. Nah, ini melon-melon ini sendiri itu melon-melon jenis apa sih, Pak? Ini semuanya ini adalah jenis Golden Alisa. Golden Alisa. Iya. Oh iya, bedanya sama melon yang umumnya itu apa? Ini lebih manis, Pak. Ini lebih manis. Lebih manis. Jadi kalau kita rasakan ini lebih manis. Cuma untuk mekanismenya setelah kita petik, sebaiknya itu kita diamkan terlebih dahulu 1 atau 2 hari biar kemanisannya ini lebih manis lagi. Oh, jadi harus ada diamkan dulu 1 Iya. sampai 2 hari. Iya. Jadi pas begitu dipetik itu. Iya. Oh, jadi nggak bisa langsung dimakan. Tapi bisa nggak kalau misalkan rumah? Bisa langsung dimakan. Cuma kemanisannya ini beda kalau seandainya langsung kita makan dengan yang kita Diamkan dulu 1 atau 2 hari. 1 atau 2 hari. Seperti Luar itu. biasa. Nah, kalau boleh tahu, Mas, terkait melon ini sendiri, ini tuh melon asalnya tuh sebetulnya dari mana sih, Pak? Ini sebetulnya ini adalah melon yang kita tanam sendiri dari sini, Mas. Ya di tanah Sendang Duur sini. Jadi kita tanam sendiri, bibitnya sebenarnya kita beli, Mas. Kita beli, kemudian kita tanam mulai dari mungkin sekitar setengah senti lah, seperti itu. Kecil banget, kemudian kita tanam di sini, kemudian kita kelola di sini sehingga alhamdulillah pada saat ini bisa berbuah sebagus ini. Iya, luar biasa sekali. Ini banyak ya. Kalau di sini sekarang ini ada berapa ini? Berapa ini? Ada 700 buah yang ada di sini. 700 Ya, buah. dengan luasnya ini 10 meter kali 35 meter, Mas. 10 meter kali 35. Karena satu polybag ini bisa menghasilkan 2 buah. Oh, bisa menghasilkan 2 buah. Satu ini. Ya. Satu polybagnya terdiri dari 2 pohon. Oh, 2 pohon, Ya, masing-masing sama pohon 1 berarti. 1 buah. Jadi sebenarnya satu pohonnya ini bisa menghasilkan 4 atau 5 buah. Akan tetapi karena ada prosedurnya sehingga satu pohon ini cuma kita ambil 1 buah untuk memaksimalkan rasa dan juga terkait dengan buah tersebut agar lebih bisa maksimal besarnya juga, lebih maksimal terkait dengan rasanya juga. Nah, agar kemanisan dan juga kualitas dari greenhouse ini bisa tetap terjaga dengan baik. Luar biasa sekali. Ya, jadi pokoknya satu pohon ini berarti 1 buah. Ya, meskipun sebetulnya bisa beberapa buah ya. Oke. Nah, kalau jangka waktu panennya sendiri dari mulai pertama tanam itu berapa lama sih? Sekitar 70 sampai 75 hari, Mas. 70 sampai 75 hari. Singkat Sekali ya. Berarti 2 bulanan setengah berarti. 2 bulan setengah lah kita sudah bisa memanen. Jadi kalau pohonnya itu bisa berbuah dengan cepat, sekitar 70 hari ini sudah matang. Sudah matang. Oke, luar biasa. Nah, kalau misalkan diameternya sendiri, kalau yang paling besar itu berapa sih? Kalau sebenarnya diameternya itu bisa sampai 2,5 kilo. 2,5 kilo. Kalau di sini ini kemarin ada sekitar 2 kilo lebih dikit karena kekurangan pencahayaan sinar matahari, Mas, kalau di sini. Jadi yang samping-samping itu mungkin sekitar 2 kilo kurang lah, tapi yang tengah-tengah ini bisa besar-besar. Karena sinar matahari bisa langsung tembus. Kalau di samping-samping ini masih terhalang dengan pepohonan yang ada di samping-samping. Jadi memang penting ya faktor sinar matahari itu sendiri ya. Sangat penting banget. Iya, oke. Nah, ngomong-ngomong tadi terkait bibitnya itu sendiri, itu dari mana sih, Dok? Kita kerjasama dengan orang yang sudah mahir di bidang penanaman melon, sehingga kita beli di sana, kemudian dikirim di sini dan kita tanam di sini. Nah, setelah kita tanam di sini, itu kita juga minta kerjasama sama beberapa mahasiswa yang asli desa sini untuk bersama-sama kita mengelola bagaimana melon ini bisa maksimal ditanam di desa ini dan juga bisa berbuah dengan maksimal juga. Iya, jadi melibatkan juga para mahasiswa juga ya. Iya. Oke.
Nah, untuk selama perawatannya ada nggak sih kendala-kendala yang dirasakan gitu sampai ke panen itu? Alhamdulillah tidak ada kendala, cuma mungkin hanya terkait dengan sinar matahari. Cuma ya. itu aja. Iya, Jadi tidak ada apa, misalkan hama atau apa gitu nggak ada ya? Nggak ada. Mungkin kemarin sempat ada binatang marmut gitu ya. Marmut, Cuwut gitu. kayak tikus gitu. Iya, kayak tikus yang sempat masuk gitu. Kemudian sudah kita inventarisir sehingga sudah keluar lah kemarin. Sudah keluar ya. Iya, sudah keluar. Jadi ini berarti tertutup rapat Sudah semua ya. tertutup rapat. Jadi sampai bawah-bawahnya sudah tertutup rapat lah. Kemarin Oke. sempat ada masuk gitu pas waktu kita buka pintunya. Oh, pas Iya. begitu wow, nyelinap pas Iya. gitu. Khawatirnya nanti ketika kita tutup malah Hmm. makan di sini kan gitu. Sehingga langsung kita cari dan langsung kita keluarkan. Gitu aja. Oke, sambil lihat sini yuk. Ayo Oke. sini. Mas. Nah, kalau untuk tanahnya sendiri ada tanah khusus gak yang di ini? Ini Mas, lihat Oke. sini. Oh, untuk tanahnya sendiri tidak, Mas. Ini serbu-serbuan yang ada di sini kita juga beli, Mas. Kita kerjasama dengan orang yang sudah mahir di bidangnya, kemudian kita gunakan sebagai media tanam seperti itu, Mas. Jadi ini adalah tanah dicampur dengan serbu-serbuan tersebut sehingga bisa kita gunakan sebagai media tanam di greenhouse ini, Mas. Greenhouse ini. Jadi bukan tanah asal yang biasa umumnya, bukan ya? Bukan. Memang ada khusus ya. Ada khusus memang. Tanahnya ya. Ya, jadi memang kalau tanah khusus kan lebih cepat dalam proses pembuahan tersebut, lebih cepat agar melon itu semakin cepat untuk berbuah, semakin cepat untuk besar seperti itu. Iya. Nah, kalau untuk katakanlah tempat ini, melon ini sendiri itu misalkan ada ininya nggak? Misalkan harus di dataran tinggi kah, atau harus di dataran rendah, atau harus suasananya sejuk? Itu ada nggak ininya? Enggak. Spesifikasinya? Sebenarnya untuk melon sendiri ini cuma harus terkena sinar matahari gitu aja. Yang Mas. penting terkena sinar matahari. Betul. Sekalipun cuacanya dingin ya nggak apa-apa, Iya, nggak cuacanya apa-apa. panas pun nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Semakin panas semakin baik. Oh, semakin panas malah semakin Semakin baik. baik. Agar Oke. memaksimalkan melon tersebut. Mas. Luar biasa sekali, iya. Nah, satu lagi, umpama ada yang mau belajar nih, Iya, boleh nggak? boleh. Jadi di greenhouse Desa Wisata Sendang Dhuwur ini itu ada paket edukasi wisata metik melon. Nah, di situ kita ajarkan, Mas. Jadi kalau ambil paket tersebut baik di tingkatan MI, di tingkatan MTS, tingkatan aliyah maupun di tingkatan manapun, kalau ambil paket tersebut itu ada penjelasan selama kurang lebih 20 sampai 25 menit terkait dengan bagaimana penanaman, perawatan dan proses pemanenan melon yang baik sesuai dengan prosedur yang ada. Nah, kemudian setelah itu kita jelaskan secara langsung di kebunnya. Jadi kita sebenarnya selain metik secara umum itu ada paket edukasi wisata petik melon sendiri. Paket edukasi wisata petik melon. Benar sekali, Oke. Pak. Dan itu dibuka untuk umum ya? Dibuka untuk umum. Biasanya untuk edukasi tersebut ini kebanyakan dari beberapa siswa-siswi dari MI dan MTS. Oh, yang belajar di kesini, yang belajar ke sini. Iya. Oke, luar biasa. Nah, satu lagi terkait ini kan ada yang kecil, Iya. ada yang besar. Itu kan padahal kan ditanamnya sama ya, di waktu yang sama ya. Maksudnya kenapa kok bisa ada yang ini? Apakah karena tadi matahari itu sendiri atau misalkan ada faktor-faktor lain? Iya. Jadi kemarin ini setelah kita proses penanaman ini ada yang kecil-kecil, kemudian kita evaluasi bersama faktor 80% faktornya karena sinar matahari. Karena sinar Matahari. Mungkin ada 1-2 karena itu pengairannya kurang, tapi cuma sekedar sedikit lah yang pengairannya kurang. Kebanyakan karena sinar mataharinya kurang. Entah itu karena terhalang dengan tanaman yang lain atau seperti apa, intinya sinar matahari tersebut kurang untuk langsung mengenai terkait dengan buah tersebut. Mengenai dengan buah itu sendiri ya. Oke, luar biasa sekali. Nah, itu tadi pemirsa bincang-bincang saya dengan Mas Arief terkait melon yang ada di sini. Jadi buat pemirsa yang ingin juga belajar, itu bisa nanti langsung datang ke sini ke wisata edukasi petik melon di Latar Cendani. Itu ya, Mas ya. Oke, baik kalau gitu terima kasih, Mas. Oke. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.